Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, berjumpa dengan Pak Hakim kembali untuk pelajaran PAI. Tentu sebelum pelajaran dimulai, alangkah baiknya kita memulai pelajaran dengan membaca doa supaya nanti dalam pelajaran kita diberikan kemudahan serta diberikan ilmu yang manfaat. Oke, untuk pertemuan yang pertama kita akan membahas tentang kajian Al-Quran. Sebelum kemudian masuk ke pelajaran, selanjutnya kalian akan perlu mengetahui yang namanya kompetensi dasar. Dari sekian teks yang ada di depan kalian, tulisan kompetensi dasar itu penting untuk dibaca karena di situ kalian tahu mengapa kalian harus mempelajari sebuah bab yang nantinya itu juga merupakan tujuan apa yang mestinya kalian dapatkan dari pembelajaran yang kita lakukan saat ini. Ada 6 poin. Yang pertama tentu terbiasa membaca Al-Quran. Yang kedua kita implementasikan atau praktekkan dalam bentuk sikap keseharian. Yang ketiga kalian juga mampu menganalisa atau memahami secara lebih mendalam materi-materi yang kalian pelajari. Yang keempat ini adalah sebuah kewajiban bahwa sebagai seorang muslim kita mesti wajib bisa membaca Al-Quran. Yang nomor 5, setelah kita bisa membaca maka perlu bagi kalian nanti untuk membaca di hadapan Pak Guru atau di hadapan Pak Hakim. Yang terakhir, apa yang kalian pahami semuanya ini nantinya adalah menjadi nilai-nilai yang akan kalian pegang dalam aktivitas sehari-hari. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan. Di dalam ayat Al-Quran surat Al-Maidah ayat 48, Bismillahirrahmanirrahim, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqal lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marjuukum jami'an fayunabbiukum bima kuntum fihi takhtalifun. Ayat Quran surat Al-Maidah ayat 48 ini mestinya adalah sebuah ayat yang nantinya akan kita pelajari pada pelajaran kali ini. Ayat tersebut ini merupakan dasar dari kita untuk mengetahui bahwasanya di dalam agama kita ini diajarkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Selanjutnya setelah kita membaca ayat dan juga terjemahnya, kita akan diajak mengetahui isi kandungan dari Quran surat Al-Maidah 48. Ada 3 poin yang bisa kalian pahami. Yang pertama adalah Al-Quran sebagai pedoman untuk meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Artinya kalau memang kita ingin bahagia di dunia akhirat, maka kita harus mempelajari Al-Quran, selanjutnya mengamalkan nilai-nilai itu. Itulah yang disebut sebagai Al-Quran menjadi pedoman dalam kehidupan. Karena sesungguhnya dalam kehidupan ini, kita mesti punya pedoman, dan sebagai seorang muslim, pedoman kita adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Poin yang kedua, dalam kandungan Al-Maidah ayat 48, Allah menjelaskan bahwa ia hendak menguji manusia agar bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Kalau kita pahami dalam kehidupan sehari-hari, saat kita melaksanakan berbagai aktivitas, tentu tidak semua aktivitas itu adalah aktivitas-aktivitas yang baik. Baik tidaknya sebuah aktivitas ini dikembalikan kepada pedoman yakni Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi kita tidak bisa membuat standar sendiri, tidak bisa memilih dan menentukan mana yang baik dan mana yang tidak baik, namun harus mengacu kepada Al-Quran. Poin yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan manusia untuk senantiasa berlomba dalam kebaikan. Kata-kata kebaikan kalau di dalam ayat tadi ini adalah ayat fastabiqul khairat. Artinya adalah berlomba-lomba dalam kebaikan. Umat Islam oleh Rasulullah SAW senantiasa diberikan motivasi dan dianjurkan agar selalu berlomba dalam kebaikan. Tujuannya tidak lain adalah supaya nanti ketika sebuah kebaikan diperlombakan,
maka umat Islam akan menjadi semakin baik dan lebih baik. Dari ketiga isi kandungan inilah, ketika kalian pahami, setelah kemudian bisa membaca ayatnya, tentu sebelum memahami hal tersebut, kalian juga perlu ketika melihat di materi yang ada adalah mempelajari tentang ilmu tajwid. Karena ketika kita belajar Al-Quran, kemudian cara membacanya tidak didasarkan pada ilmu tajwid, maka ini rawan akan merubah makna di dalam Al-Quran. Itulah mengapa ilmu tajwid ini begitu penting. Di hadapan kalian ini ada hadis dari Rasulullah SAW. Langsung pada terjemahnya, di situ Rasulullah mengajarkan bahwa kita mestinya harus bersegera dan juga bersemangat untuk melaksanakan amal soleh. Karena kita tahu bahwasanya hati ini bisa berubah. Di dalam sholat seringkali kita mengucapkan pada waktu kita tahiyat, ada doa ya muqallibal qulub, artinya wahai zat yang pembolak-balik hati, sabit qalbi ala dinik, tetapkan hati kami dalam agama Islam. Artinya itu merupakan tanda bahwa kita ini seringkali hatinya berubah-ubah. Maka dari situlah kemudian Rasulullah menganjurkan kita untuk segera beramal baik agar nantinya hati ini bisa dikontrol. Karena kita tahu ketika kita tidak disibukkan oleh perkara-perkara yang baik, maka kita akan disibukkan dengan perkara-perkara yang tidak baik. Itu adalah merupakan sebuah pilihan. Hadis Rasulullah jelas, seringkali terjadi fitnah. Hati fitnah itu diterjemahkan sebagai ujian, bukan ucapannya tidak benar, karena memang terjemahan dari fitnah ini adalah ujian. Saat hati mendapatkan sebuah fitnah, seringkali hati suasana berubah. Ada kalanya di sore hari kita beriman, namun di pagi harinya kita justru hilang imannya. Maka untuk menguatkan iman tidak lain adalah dengan beristiqomah, dengan konsisten dan rutin melaksanakan kebaikan. Itu adalah cara bagi kita untuk menjaga agar iman kita terus bertambah. Hadis dari riwayat Muslim ini, dari Rasulullah ini merupakan rangkaian dari pembelajaran yang telah kita lakukan. Tentu kalau kemudian Pak Hakim sampaikan lagi bahwa belajar ini sangat mudah. Kalian ketika belajar tentang pelajaran PAI, kalian harus tahu tujuannya apa. Setelah tahu tujuannya apa, kalian tahu materi-materinya. Dan yang ada di depan kalian memang tidak banyak. Itu adalah poin-poin yang harus kalian pahami. Dan nanti di akhir kalian akan mendapatkan tugas, dan tugas itu bisa diakses di sistem sekolah yang bernama Elingo, supaya kalian eling. Biar nggak eling, jadi biar eling nanti tugasnya bisa dilihat di Siakat, atau yang dulunya Siakat sekarang ganti Elingo. Tugas-tugas itu akan disampaikan oleh Pak Hakim di situ. Tujuannya tidak lain adalah untuk menyempurnakan pembelajaran kalian yang kalian dapatkan kali ini. Mungkin itu pelajaran yang pertama yang bisa disampaikan oleh Pak Hakim. Selanjutnya nanti akan kita sambung pada video selanjutnya. Jadi tetap semangat, tetap belajar, jangan lupa jaga kesehatan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.